Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan selalu bersemangat. Ya, walaupun kita belum bisa ibadah ya untuk bertemu kembali dengan abang dan kakak guru sekolah minggu yang lain, tapi kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selalu bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita pada minggu ini, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Kita angkat pujian untuk bersyukur kepada Tuhan, yaitu pujian Walau Ku Tak Dapat Melihat. Membacakan ke-10 firman yang diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Berbahagialah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Dengan penuh semangat ya adik-adik. Nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Adalah sesukakan cinta di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sesukakan cinta di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, sebelumnya kita harus mempersiapkan hati dan pikiran supaya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
Yesus selamanya. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita nyanyikan sekali lagi lagu ini dengan penuh hikmat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengharapan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan hingga sampai hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, kami tetap dapat bersekutu, walaupun jauh, walaupun bertatap muka, tidak secara langsung, kami melakukan secara online. Kiranya berkati ya Tuhan dalam ibadah kami, supaya dapat hidup dalam hati kami masing-masing. Berkati juga Tuhan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu, apa yang keluar bukan dari mulut hamba semata, tapi biarkan hikmat-Mu yang bekerja dalam penyampaian firman ini Tuhan. Dan biarkan juga adik-adik yang mendengarkan firman ini dapat mendengarkan firman ini dan dapat meresapinya dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan, yang sengaja atau tidak sengaja, kiranya Engkau hapuskan agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan. Terimalah doa yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kami puji dan muliakan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Jadi abang mengharapkan juga adik-adik bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing dan bisa mengikuti juga firman ini dengan baik. Baik, sudah persiapan semua ya adik-adik untuk Alkitab. Nah, sekarang abang akan bacakan dari nats kita hari ini, yaitu di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Judulnya adalah Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu,
yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, adik-adik, hari ini temanya adalah mengenai kebangkitan Yesus bangkit. Atau kebangkitan Kristus tadi ya. Nah, jadi kalau di bulan sebelumnya kita sudah juga merasakan kehadiran Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di situ menampakkan diri pertama kali. Menampakkan diri pertama kali yaitu kepada muridnya yang kalau dibilang di dalam Alkitab itu pada saat Yesus mau disalib itu ada satu orang tuh yang namanya Petrus. Nah, atau di sini tadi ada yang namanya Kefas ya. Adik-adik mungkin tahu artinya Kefas ya. Artinya adalah batu karang. Nah, pada saat itu Petrus menyangkal Yesus. Pasti ada yang tahu ya, sampai berapa kali? Ya, jawabannya 3 kali. Menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Tetapi kenapa sih Yesus harus menampakkan diri juga kepada yang sudah menyangkal dirinya, yaitu kepada Petrus? Nah, di sini tadi ada di dalam nasnya menampakkan diri pertama kali kepada Petrus, dan kemudian Yesus juga menampakkan diri pertama kali kepada ke-12 muridnya. Ya, jadi simpulkan bahwa Yesus walaupun sudah dikhianati, sudah disangkal dan membiarkan dirinya berkorban di kayu salib, tetap Yesus mau menyelamatkan pastinya kita sebagai manusia yang berdosa. Ya, jadi kalau dalam kondisi yang sekarang nih, kalau abang hubungkan ya, kondisi yang sekarang di mana kita cuma bisa tinggal di rumah, adik-adik juga pasti sekolahnya nggak bertemu dengan teman-teman di sekolah, cuma sekolah belajarnya melalui online ya, atau melalui laptop atau melalui handphone, cuma bisa mungkin tegur sapa sama teman-temannya sekolah minggunya cuma bisa melalui video call. Nah, jadi tetap ada komunikasi. Nah, di sini diajarkan bahwa kita harus tetap setia dan taat kepada Yesus. Nah, di sini dikatakan bahwa walaupun kalau kita nggak bisa melihat Yesus itu seperti apa sih rupanya, terus Yesus tuh kayak gimana sih orangnya, terus kenapa sih Yesus harus ngasih corona seperti ini gitu ya, yang membuat adik-adik nggak bisa sekolah, terus nggak bisa mungkin jalan-jalan, yang tadinya mungkin bisa ke rumah opung, bisa ke rumah tulang, berkunjung, sekarang ya cuma di rumah aja, cuma nonton TV, belajar online, atau cuma bisa ya ketemunya semua sama abang atau adik sama kakak, dan semua ketemu samanya mama papa gitu. Jadi kenapa sih di sini harus di rumah terus? Nah, jadi di sini juga mengatakan bahwa sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini pastinya Tuhan kalau dibilang tidak tinggal diam gitu ya. Nah, jadi kalau dengan kondisi seperti ini harusnya kita bisa lebih taat,
lebih taatnya dalam apa? Nah, kebetulan temanya pas juga nih di minggu ini adalah namanya minggu untuk minggu doa. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa walaupun kita nggak bisa berdoa atau nggak bisa beribadah di gereja, sekalipun seperti itu, tapi kita harus tetap berdoa. Jadi lebih kepada gimana sih kita supaya bisa, kan kalau namanya berbicara atau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan kan nggak harus hanya kita ke gereja di hari Minggu ya, tapi malah harusnya kita bisa setiap hari bisa berkomunikasi atau berbicara dengan Tuhan Yesus setiap harinya. Yaitu dengan caranya apa? Pastinya berdoa. Dengan berdoa pastinya kita bisa menyampaikan, misalkan adik-adik, aduh bosen nih Tuhan, aduh aku kok jadi nggak betah ya di rumah. Nah, disitu adik-adik bisa menyampaikan unek-uneknya dan tetap setia. Setianya gimana? Tetap rajin berdoa. Nah, berdoanya juga jangan buat diri sendiri juga. Nah, doakan juga siapa? Misalkan opung. Ya, opung yang ada di Sumatera sana gitu ya. Tadinya aku udah berencana mau pulang kampung tapi nggak bisa ya. Ya, doakan opungnya supaya tetap sehat, supaya tetap sukacita juga. Nah, terus doain siapa lagi? Pastinya doain mama papahnya di rumah supaya tetap sehat, supaya tetap bisa main bareng sama adik-adik di rumah. Terus doain siapa lagi? Pastinya abang, kakak. Terus doain siapa? Doain saudara-saudara yang ada dimanapun. Plus juga doain sesama kita pastinya ya. Karena Tuhan juga ngajarin kan mengasihi. Nah, mengasihinya dalam bentuk apa? Dengan berdoa saja teman adik-adik atau teman-teman yang ada di rumah itu sudah bisa sudah bisa menyampaikan kasih sukacitanya untuk berdoa kepada teman-teman kita yang lain, yang mungkin kalau dibilang kalau abang sendiri masih bisa tinggal di rumah, masih bisa ya kalau dibilang hidupnya nyaman. Nah, ada juga teman-teman kita yang di luar mungkin hidupnya misalnya hanya tidurnya tidak di rumah seperti kita, atau dia harus mencari penghidupan yang lain atau mencari pendapatan yang lain. Nah, kita doakan juga gitu ya. Nah, itu diajarkan juga untuk tetap setia bersama Kristus melalui doa yang kita panjatkan juga untuk sesama kita. Nah, di sini juga mengajarkan bahwa untuk dari kebangkitan Kristus ini harusnya kita bersukacita juga. Kenapa harus bersukacita? Karena di sini kita kata-katanya sih sebenarnya bukan diuji, tapi gimana sih caranya supaya kita tetap taat. Taatnya gimana? Taatnya kan kalau sekarang ada kata-kata tetap di rumah gitu ya, atau stay at home, atau jangan pergi kemana-mana, udah di rumah aja kalau nggak penting-penting amat. Nah, ini juga kita harus taat nih. Ini salah satu bentuk gimana sih kita mentaati peraturan yang telah dibuat pemerintah. Nah, ini juga termasuk kita taat sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita udah taat sama aturan, pastinya kita menghilangkan ibaratnya kita menghormati batasan yang sudah diberikan, yaitu dengan taat untuk tinggal di rumah gitu ya kan. Karena tinggal di rumah aja kayaknya memang bosen, cuman harusnya bisa lebih enak gitu ya tinggal di rumah. Nah, di sini kita harus memaknai bahwa dengan kebangkitan Kristus kita harusnya lebih bersukacita walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Dan di sini diajarkan juga bahwa kita harus tetap percaya walaupun kita tidak bisa melihat, seperti lagu yang tadi di awal kita nyanyikan, walau aku tak dapat melihat semua rencana yang Tuhan berikan, tapi abang dan adik-adik semua dan dimanapun itu yakin dan percaya kita pasti mendapatkan yang terbaik. Dan Yesus telah menyelamatkan kita, dengan Yesus telah mengorbankan dirinya juga di kayu salib dan sudah memberikan dirinya sepenuhnya untuk pengorbanan menebus dosa-dosa kita, dan akhirnya dia telah bangkit. Nah, itu nanti akan ada hari kenaikan Yesus Kristus juga ya adik-adik ya, nanti di minggu depan di hari Kamis. Nah, itu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau sudah merasakan namanya kebangkitan, terus Yesus nanti akan naik ke surga, berarti artinya kita harus dengan sukacita lagi dan meninggalkan juga hidup kita yang lama dan berganti dengan hidup yang baru. Nah, di sini jadi intinya sebagai penutup adalah tetap adik-adik harus berdoa, mendoakan. Yang kedua bukan hanya mendoakan diri sendiri,
tapi juga doakan mama papa kalian, opung, saudara, tulang, aturang. Kemudian jangan lupa juga doakan sesama kita. Nah, yang ketiga, tetap mentaati. Nah, ini mentaatinya apa? Mentaati dengan aturan yang ada sekarang ya adik-adik ya. Jadi, yang pertama, taat kepada peraturan pemerintah. Nah, misalkan, satu, tetap tinggal di rumah. Ya, walaupun cuma jalan-jalan di rumah, belajar di rumah, tetap taat untuk tinggal di rumah. Yang kedua, yaitu teman-teman atau adik-adik sebelum makan, sesudah makan, atau sesudah melakukan aktivitas, sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa cuci tangan. Karena penting ya, cuci tangan supaya terhindar dari penyakit juga pastinya. Kemudian, yang kesimpulannya adalah pastinya nomor satu, tetap stay praying, atau tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Yang kedua, stay at home, tetap di rumah. Yang ketiga adalah stay healthy, atau tetap sehat ya adik-adik, tadi dengan salah satunya cuci tangan atau pola makannya juga dijaga. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah stay happy pastinya. Jadi jangan lupa untuk bersuka cita karena Tuhan masih kasih berkat untuk kita semua. Oke, jadi diingat ya keempat hal tadi ya, stay praying, kemudian stay at home, stay healthy, dan stay happy. Ya, untuk ayat hafalan di minggu ini, untuk minggu depan, yaitu diambil dari Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes 20 ayat yang ke-29, 29b, yang bunyinya adalah, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Abang ulangi sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sampai di situ firman kita. Baik, Abang akan tutup untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan kepada kami. Biarkanlah kami menghargai atau bersukacita ya Tuhan, karena Engkau telah bangkit dari kubur. Engkau juga yang akan naik ke surga nantinya ya Tuhan. Engkau juga yang menyelamatkan kami dengan menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Kiranya kami dapat meninggalkan apa yang menjadi hidup kami yang lama dan berganti menjadi hidup kami yang baru dengan lebih taat kepadamu ya Tuhan, dengan kami lebih rajin lagi berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan biarkan juga kami taat ya Tuhan kepada peraturan dan pemerintah yang ada sekarang untuk tetap tinggal di rumah. Kiranya juga kami dapat menjaga ya Tuhan pemerintah kami, aparat yang sedang bekerja, tenaga medis yang luar biasa. Kiranya juga Engkau yang selalu memberikan kesehatan pada mereka, Engkau yang menjauhkan segala dari mara bahaya dan kuasa jahat, Engkau yang selalu melindungi mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Dan kiranya juga Engkau memberkati orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kiranya juga Engkau yang selalu menjaga, melindungi, dan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa apapun yang kami hadapi dalam situasi seperti ini, itu adalah bagian dari rencana Tuhan, dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, bukan rencana untuk menghancurkan kami atau bukan rencana jahat, tapi adalah rencana yang baik dan untuk kemuliaan Tuhan juga ya Tuhan. Begitu banyak dosa-dosa dan pelanggaran kami yang sengaja atau tidak sengaja, kiranya Kau hapuskan agar kami layak menerima berkat yang Kau berikan. Terima doa kami yang kami panjatkan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang kami puji dan muliakan. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita nyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan karena kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu dan biarkanlah kami dapat menikmati berkat yang datang dari kerajaan Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri, kiranya berkati kami, berikan kesehatan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.